Selamat pagi saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Seperti biasa saudara, dalam program Sapa Kendari kita akan membahas terkait tentang isu-isu yang terjadi di kota Kendari dan sekitarnya. Nah, pagi hari ini kita akan membahas terkait tentang dunia pendidikan di wilayah Sulawesi Tenggara. Nah, telah hadir narasumber kita yang sangat berkompeten itu memberikan informasi terbaik terkait tentang dunia pendidikan di Kota Kendari khususnya. Dan mungkin, pemirsa kita sudah bisa mengetahui siapa narasumber kita, yang tidak asing lagi yang sering muncul di publik di layar televisi Anda, yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari, Ibu Nuraida. Selamat pagi Bu, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Oke. Nah, narasumber yang kedua kita terkait, siswa SMA Negeri 2 Kendari, yaitu Ade Aulia Al Aldia Haq. Selamat pagi ya, Aulia. Ya. Nah, kedua narasumber kita akan memberikan informasi terkait tentang isu atau tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Adapun tema yang kita diskusikan dan memberikan informasi kepada publik yaitu mewujudkan generasi berkarakter profit Pancasila, unggul dalam prestasi dan berdaya saing global. Dan perlu kita ketahui saudara, salah satu SMA yang menjadi favorit warga kota Kendari adalah SMA 2 Kendari yang mencapai 1.000 lebih, peserta didik di sekolah tersebut. Nah, kita ingin tahu apa sih sehingga daya minat warga untuk menyekolahkan di SMA Negeri 2 Kendari? Ya, Bu, terkait tentang, tema kita angkatannya prestasi, menciptakan prestasi ini, Bu, gimana untuk di SMA 2 Kendari ini prestasi-prestasi apa saja yang diwujudkan oleh, sekolah tersebut, Bu? Baik, terima kasih, kita bicara tentang visi SMA Kendari Iya, bahwa visi SMA Negeri Kendari adalah terwujudnya generasi yang berkarakter profil pelajar Pancasila, kemudian, unggul dalam prestasi dan berdaya saing global. Tentu saja ini visi yang kita studi ini tidak, hanya asal disusun, tetapi apa, di situ kalau bisa kita lihat berawal dari pembentukan bagaimana karakter anak-anaknya dulu. Kemudian, bagaimana kita nanti sekolah itu bisa mendapatkan generasi yang apa tadi itu, unggul dalam prestasi, kemudian terakhir adalah kita harapkan bisa memiliki daya saing yang tinggi sampai di tingkat global atau tingkat dunia tentunya. Jadi itu dulu yang menjadi dasari kita, dan visi ini memang kita rombak setelah pas saya masuk di tahun 2023 setelah menjadi kepala sekolah. Dan itulah yang hari ini terjadi, memang, prestasi siswa kita itu baik dari segi akademik maupun non akademik itu luar biasa. Jadi salah satunya hari ini Aulia, Kak. Itu untuk, segi akademiknya, dia adalah salah satu juara dari 3 orang tim ini yang baru-baru menjuarai, lomba karya tulis ilmiah yang di bidang inovasi di tingkat provinsi Sulawesi Tenggara. Dan tentu saja banyak sekali prestasi, yang terbaru adalah ada lagi nih yang baru 2 hari yang lalu, juara satu di bidang olahraga yaitu bulu tangkis putra tunggal dan juga untuk, basket juara 2 tingkat SMA untuk Kalimantan. iya, dan memang saudara saya akui sendiri karena saya sendiri yang melakukan peliputan di SMA 2 Kendari ya. Dan sebelum siswa kita atau adik Aulia memberikan terkait tentang tanggapan, apa kebenaran terkait tentang ungkapan dari kepala sekolah, Bu, gimana Bu, pemberian dukungan kepada siswa kita dalam menciptakan atau kreasi mereka gitu, Bu? Baik, terima kasih, secara umum sekolah itu hanya menyiapkan, ruang untuk mereka bisa mengembangkan diri. Tetapi tentu saja itu tidak terlepas dari dukungan orang tua dan guru-guru yang menjadi pendamping mereka. Jadi, bisa dibilang bahwa kita memang kolaborasi itulah yang terbentuk, dalam hal ini bagaimana yang paling utama bagi saya adalah kita menciptakan suasana yang memang mendukung untuk, bagaimana potensi itu bisa semakin melejit, itu dulu. Dan di SMA Dovenar itu kan ada sekitar 17, organisasi yang ada, dan itu semuanya punya, prestasi masing-masing. Itu sudah termasuk OSIS dan MPK tentunya dan, eee, itu dalam setiap minggu, itu dari hari Senin sampai Minggu lagi anak-anaknya tidak pernah berhenti dalam bagaimana mereka mengembangkan diri dari masing-masing organisasi itu. Termasuk ini untuk lomba-lomba kita bahkan kewalahan. Saya kemarin sampai rapat dengan orang tua siswa, saya minta kontribusi masyarakat, bagaimana bisa anak-anak ini potensi mereka dari segi kemampuan sekolah untuk memfasilitasi seluruh orde basis, kemudian semua lomba yang ada di Sulawesi Tenggara itu kan anak kita tinggi sekali keinginannya untuk berlomba.
kita kewalahan sampai itu lomba ini lagi hari ini sudah lagi berapa lomba yang akan diikuti. Lalu kita juga, dana bos memang kita lumayan, tetapi kalau semuanya difokuskan di situ kan ada batasan dalam juknis. Makanya saya berharap dengan, adanya pengembangan, dengan adanya publikasi kegiatan ataupun, juara-juara dari sekolah itu, saya berharap memang, orang tua itu, tidak segan untuk, tersenyum ketika orang tua diminta untuk rapat kayak seperti kemarin dan itu berikan, bagaimana bentuk kontribusi mereka itu pasti sekecil apapun itu pasti sangat, sangat mempengaruhi tentu saja untuk peningkatan prestasi anak-anak kami. Oke. Ibu, tadi dalam pernyataan Ibu mengatakan bahwa segudang prestasi dan banyak keinginan-keinginan siswa untuk mengikuti event-event gitu, Bu. Apakah diberi batasan-batasan atau bagaimana ini, Bu? Kan kita lihat ini segudang keinginan mereka yang hidup lomba atau apa ini, Bu? Atau sekali jadi begini, yang saya rasakan selama menjadi kepala sekolah di SMA Dokenari itu, eee, semua lomba yang ada di dalam undangan itu mereka mengikuti semua, itu. Kan jumlah siswa kita tuh 1.500 Pak. Bagaimana anak sebanyak itu, ketika mereka ingin mengikuti event itu semua lomba itu mau diikuti. Sementara bendahara, bagaimana, "Bu, tidak mungkin semuanya bisa diikuti." Karena itu tadi, setiap lomba ada uang pendaftaran. Dan sementara di situ di juknis untuk kegiatan-kegiatan yang, bukan kementerian, non-kementerian itu dibatasi. Itu maksudnya tidak semuanya itu, ndak diberikan ruang untuk semuanya uang pendaftarannya saja tuh. Kalau bicara bahan-bahan langsung itu boleh. Jadi itu yang, saya coba baca juknis dan kemarin kita coba, diskusi dengan tim. Waktu itu memang, ada berapa batasan. Kalau kegiatan, kementerian itu memang gratis. Gratis. Di sini kan hampir semua perguruan tinggi mengadakan event, ada event. Oh, event itu. Lihat ada lagi belum lagi mereka punya organisasi tersendiri. Kayak Palang Merah, Paskiba itu kami jujur, sudah tidak mampu kami, biayai semuanya, tetapi untungnya anak-anak ini memang, dukungan dari orang tuanya itu, sangat luar biasa saya harus akui dan saya lewat forum ini saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa selama ini, orang tua yang telah memberikan dukungan kepada anak-anaknya dalam setiap kegiatan itu. Oleh kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih karena pada dasarnya sekolah itu, hanya mendukung sepenuhnya dan, termasuk guru-guru yang, mendampingi, alhamdulillah, mereka bisa berkolaborasi untuk memberikan dukungan kepada anak-anak sesuai dengan bakat dan minatnya. Iya, memang kita harus ancurkan jempol kepada SMA Dua Kendari ya, meskipun ya, terasa terbebani karena berbagai event yang diikutkan oleh siswa. Memang kita ketahui ya, ada juga beberapa sekolah yang kita ketahui, malahan mereka yang mengajak siswanya untuk mengikuti event-event tersebut. Namun ini di SMA Dua Kendari terbalik, justru siswa yang mendesak untuk mengikuti seluruh event itu yang dilaksanakan, di luar sekolah kita. Nah, Ibu, terkait tentang event-event yang sering yang diikuti oleh gimana Bu, prestasi yang didapatkan para siswa kita ini, Bu? Kalau mau dihitung karena terlalu banyak ya, jangan terlalu jauh. Untuk yang, bulan Mei ini saja, itu yang sempat, sudah ada medalinya dan semuanya itu mulai dari lomba karya tulis ilmiah, ada lomba puisi, dia ini juga puisi juga, itu KTI juara satu ya kan. Kemudian, puisi dua juara 2 itu tingkat nasional, tingkat SMA, tingkat provinsi. Kemudian ini tuh kemudian ada lagi, 7 kebiasaan anak sehat ya, itu juara 3 itu se-Sultra yang dicetuskan oleh BPMP. Kemudian, ada lagi Kempo. Kempo. Kempo itu ada juara satu dan ada juara 2 ya. Kemudian, bulu tangkis putra, tunggal putra ini baru di bulan Mei ini. Dan apalagi itu sampai kita Kewalahan gitu, menerima piagam kadang ada lagi sel alhamdulillah jadi itu suatu syukuran yang luar biasa karena anak-anak kami itu mencipta generasi gitu, Bu, ya, jadi kayaknya visi itu sesuai insyaallah ya terwujud karena memang anak kita sebegitu otentik. dan memang Saudara ketika Anda berkunjung di SMA Negeri 2 Kendari, ketika Anda memasuki halaman, terpajang, seluruh piala-piala atau piagam yang nanti terima oleh para siswa kita. Nah, untuk membuktikan Saudara, kita akan berbincang dengan, Aulia. Aulia tadi kepala sekolah telah mendekstan segudang prestasi, dan juga kewalahan juga dan ketika banyak event yang dilalui. Nah, Aulia sendiri menanggapi hal itu gimana Aulia? Memang ya diberikan kebebasan penuh ya pada siswa kita nih? Iya. Baik, terima kasih sebelumnya Pak memberikan saya kesempatan. Memang di SMA Negeri 2 Kendari ini memberikan ruang yang sangat
besar kepada siswa-siswanya yang ingin berprestasi baik di bidang akademik dan non-akademik, yang mereka ingin melahirkan ide-ide kreatif yang bisa mendunia begitu. Jadi dari saya sendiri seperti pernyataan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari bahwa siswa-siswanya yang memang, mempunyai hasrat yang tinggi untuk mengikuti sebuah lomba begitu. Jadi memang, SMA Negeri 2 ini sangat berprestasi dan alhamdulillah sangat maju dan siswa-siswanya juga, sangat bangga dan bisa mempunyai keinginan untuk bisa mencoba pengalaman dan lain-lain. Oke. Kalau Oli sendiri prestasi apa yang pernah diciptakan ini? Oh ya, alhamdulillah, kemarin baru-baru di bulan Mei kalau tidak salah, saya dan tim saya, Sakir Mukti dan Suci Ramadhani, alhamdulillah mendapatkan lomba, juara satu lomba inovasi kimia yang diselenggarakan oleh, Universitas Halu Oleo dan di Fakultas FMIPA itu sendiri. Dan di situ kami melahirkan sebuah inovasi yaitu kita membuat sebuah produk. Nah, produk itu itulah yang kita menjadikan bahan inovasi, apa bedanya dari produk ini dan produk lain gitu. Produk apa itu? Oh ya, baik saya perkenalkan juga di sini kami tim saya di lomba inovasi kimia ini kami membuat produk yang namanya Lostrik, lotion organik sirsak kulit pisang pengusir nyamuk. Jadi itu sebuah kayak Apa ini oh ya, wilayahnya? jadi lotion yang memang jika kita pakai di kulit memang, bisa yang namanya meredakan atau mencegah yang namanya gigitan nyamuk, yang di mana memang di Kendari saja, demam berdarah ini sangat merajalela apalagi di tahun-tahun sebelumnya sampai ada yang meninggal dan lain-lain. Maka dari itu tim kami dengan mempunyai niat yang sangat tinggi kami harus, juara, kami harus memang melahirkan karya-karya yang, bisa dibilang alhamdulillah bisa sukses dan saya berharap untuk tim saya bisa jangan berhenti di sini dan bisa melaju sampai tahap internasional. Dan yang kita harus kalian jemput tepuk tangan buat Olia ini segudang prestasi. Nah, Olia, banyak event-event ini, gimana dukungan dari pihak sekolah? Baik, tentunya dari pihak sekolah, memberikan dukungan yang sangat besar. Jika siswanya saja, hanya mengikuti tanpa dukungan itu sangat kurang. Nah di SMA Negeri 2 Kendari ini banyak sekali dari bahkan dari ibu sendiri, Ibu Kepala SMA Negeri 2 Kendari sebelum saya lomba, tim saya, diberikan, sedikit inovasi dan, nasihat terkait bagaimana caranya mengikuti lomba dan, Ibu Kepala Sekolah juga ini, dulunya, sering membina KIR dan membawa siswa-siswanya ke internasional ke nasional. Nasional itu, oke berarti terus akan terus ditingkatkan ya saya. Dan Olia terkait tentang kalau Olia melihat sendiri nih prestasi yang diukir ini gitu gini, gimana ini pengakuan dari lingkungan luar sekolah terkait tentang prestasi yang didapatkan? Eee Gimana? Ada pengaruh dari luar sekolah gimana? Pastinya di sekolah-sekolah di Kendari banyak sekali juga, yang sangat berprestasi. Maka dari itu, saya rasa SMA Negeri 2 Kendari jangan hanya mau diam singgung. Jadi kita tuh harus, mempunyai niat kalau saya juga berharap kepada adik-adik, jangan hanya berhenti di generasi kami. Jadi itu saya harap bisa melahirkan generasi-generasi yang bisa mencapai adik kelas juga bisa bahkan sampai internasional. Jadi pengaruhnya sekolah lain tidak, maksudnya ada, tetapi bisa, itu sebagai motivasi kita supaya kita bisa lebih dari itu. Oke. Olia sebenarnya kunci kesuksesan hal itu untuk mencapai hal itu yang dikerjakan apa sih Nil? Bisa berbagi kepada, pemirsa kita ini? Kalau dari saya sendiri adalah kita perbaiki niat kita. Bagaimana caranya, kalau kita melakukan sesuatu tanpa adanya niat itu saja tidak baik begitu. Karena memang kalau tidak ada niat, bagaimana caranya kita mau bergerak gitu. Dan selanjutnya yang paling penting adalah pengalaman. Jika kita mengikuti lomba, jangan kita mau berpikir untuk juara dulu. Kita harus yang namanya, "Oh saya mau ingin cari pengalaman biar saya bisa belajar dari lomba-lomba sebelumnya jika memang hari ini saya tidak juara, saya bisa pelajari apa sih yang membuat saya tidak juara begitu dari Oke, komentar-komentar juri. mantap Olia. Ya ya, Saudara, terkait tentang, dunia pendidikan ini, implementasi kurikulum merdeka. Baik Saudara, setelah jeda berikut kita akan kembali. Tetap bersama kami.
Polresta Banda Aceh menetapkan 1 warga Rohingya sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Ketahui peristiwa terhangat dan terpopuler yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Sebuah gudang penyimpanan tiner di Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. 6 orang terluka dalam kebakaran itu. Kalau inline hoki sendiri ada teknik tertentu nggak sih yang harus dikuasai? Terangkum semua dalam Sapa Indonesia Pagi. Setiap hari pukul 7 pagi live di Kompas TV. Baik saudara, kita berjumpa lagi dalam program Sapa Kendari. Bagi saudara yang baru menyimak di sesi kedua ini, di sesi pertama kita tadi, narasumber kita yakni Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kendari Ihun Nur Aidan dan juga siswanya Aulia Hakte memberikan informasi terkait tentang segudang prestasi yang diukir di sekolah tersebut. Nah, di sesi kedua ini kita akan membahas terkait tentang kurikulum merdeka. Gimana implementasi dari kurikulum merdeka? Nah, Bu Kais, gimana nih implementasi kurikulum merdeka di sekolah Ibu? Oh iya baik, terima kasih. Di SMA 2 Kendari sebenarnya penerapan kurikulum merdeka itu baru berjalan 2 tahun. Jadi bisa masuk, kita masih meneruskan yang lama. Setelah itu, langsung kita masuk ke 2 tahun belakangan ini, itu yang kita lakukan dan memang belum, ibarat kata itu makan itu belum sepenuhnya kita, ini tetapi ternyata akan ya dengan datangnya menteri baru ada beberapa hal yang berubah. Tapi intinya saya kira, tentang tujuan pendidikan, tetap tidak berubah. Kita ingin mencerdaskan, generasi sesuai dengan visi misi sekolah kita. Kemudian, di sana, tentu saja prinsip-prinsipnya seperti prinsip kolaborasi, kemudian penerapan, kompetensi sosial emosional kita sebagai kepala sekolah, kemudian, apalagi penerapan, profil pelajar Pancasila itu sampai datangnya kemudian yang 7 misalnya anak Indonesia hebat ini, itu semuanya kami terapkan di sekolah termasuk, proyek-proyek P5. P5 itu betul-betul, kami di sekolah dan di semua sekolah barangkali itu penerapan, proyek P5 itu sendiri betul-betul terimplementasi dengan baik. Di mana di situ anak-anak, dikeluarkan semua bakat yang ada dan sekolah itu betul-betul memberi ruang untuk sampai mereka mengadakan berbagai macam kegiatan yang penekanan adalah bagaimana bisa keluar nilai-nilai dari profil pelajar itu bisa ada dan kelihatan meskipun tidak satu sekaligus kita itu keluar semua. Misalnya katakan ada nilai kreatifnya, ada nilai mandirinya, kerjasamanya, inovasi, itu semuanya ada di sana. Jadi, sebenarnya sangat ya saya sebagai selaku kepala sekolah tentu saja bersyukur dengan, kurikulum yang ada ini, kita betul-betul, ruang untuk anak-anak itu relevan dengan bagaimana pengembangan bakat dan minat siswa, sangat-sangat relevan gitu. Oh, Bu, terkait tentang pembentukan karakter siswa gimana ya? Sesuai dengan, visi dan misi kami kita, tentu saja itu kan sangat umum itu kita bicara, generasi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila itu kan sebenarnya di situ kita sudah ada 2 hal yang antara karakter dan kompetensi kan, Pak. Jadi saya mengharapkan bahwa anak-anak kita ini meskipun dia memiliki kompetensi yang tinggi di bidang akademik maupun non akademik, tetapi karakter dia itu harus betul-betul kuat dulu. Makanya di visi kita itu, untuk misinya yang kami, pertama adalah penerapan nilai-nilai religius di baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan itu, betul-betul kita di sekolah itu penerapan ini, bukan hanya sekedar slogan. Kami sudah berapa tahun itu kita menjadikan, Rohis ini sebagai intak, sebagai salah satu, ciri khas sekolah di mana setiap hari Jumat itu ada rentetan kegiatan yang lumayan panjang itu. Ini ada kultumnya, ada salawatannya, ada tadarusnya, ada apa, bacaan surat-surat pendeknya itu maksud saya dan, kemudian setelah itu di hari Rabu kita itu ada sholat duha secara jadi kita tadi sholat duha dulu pagi hari itu sudah ter apa ya, tidak lagi anak-anak harus disuruh. Mereka sudah tahu datang itu langsung absen oleh anak-anak OSIS kemudian dan Rohis kemudian langsung masuk ke musola. Setelah itu langsung ke kelas. Jadi itu tidak lagi apel pagi setiap hari, hari Rabu. Belum lagi di setiap ada event mereka bakti sosial, itu yang luar biasa keren. Di setiap untuk amalia Ramadan ya, itu bakti sosial yang menurut saya itu paling besar sekali itu, sumbangsinya bagi pembentukan karakter anak-anak. Kepedulian sosialnya itu luar biasa tingginya, kolaborasinya dan itu kita menggabungkan seluruh kekuatan kemudian kita memberikan santunan kepada warga. Jadi situ ada kepekaan sosial juga dapat. Jadi itu saya kira semuanya adalah bagian dari pengembangan karakter. Nilai-nilai itu yang kita coba, terapkan melalui
bukan lagi hanya sekedar tadi itu teori, tetapi betul-betul bagaimana implementasinya di lapangan. Oke, apakah ini juga salah satu cara Bu, kalau kita lihat sendiri kan sering ada tawuran-tawuran para siswa kita, dan memang saya akui Saudara, sudah beberapa tahun ini tidak kalah terdengar tawuran-tawuran dari SMA Negeri 2 Kendari Ibu. Apakah ini cara Ibu untuk menghindari hal tersebut untuk menanam kepada siswa salah satunya dengan, menciptakan event-event atau gimana itu Bu, itu untuk menghindari hal tersebut Bu ya? Ya saya kira, kita bicara tentang prinsip kolaborasi ya. Di sekolah kan, untuk bisa mengharapkan karakter tadi itu memang pertama dari segi intapnya, kemudian di sekolah itu ada namanya penanganan kesiswaan, saya pakai istilah, yang humanis. Jadi saya pelajari beberapa, berapa puluh tahun saya di SMA 20 tahun saya di sana itu saya melihat bahwa ternyata, pendekatan yang kita gunakan itu selama ini tidak tepat. Atau kurang tepat. Makanya begitu saya jadi kepala sekolah ya, sejak saya jadi wakasek kesiswaan kemudian di kepala sekolah, kita betul-betul menerapkan ada tertib yang menggunakan sistem poin. Di sini tuh, sistem poin itu anak-anak yang melakukan pelanggaran, Iya. itu tidak langsung diberikan, sanksi, tetapi, itu diberikan penyadaran dulu, apa yang menyebabkan apa penyebabnya, kenapa begitu, kemudian setelah itu ada poin. Jadi dia langsung diberikan sanksi Bu, tapi ada penyedaran dulu Bu ya? Iya, secara teori memang kan harus anak-anak itu kalau secara pendekatan kita jangan langsung dimarahi. Dipanggil secara persuasif, "Kenapa kamu terlambat?" Diberikan dulu alasannya apa, kemudian setelah itu jadi saya itu dalam penanganan siswa termasuk saya coba sampaikan ke guru, dan langsung dihukum. Jadi itu bisa kita bedakan, "Kenapa kamu terlambat?" Penyebabnya kan ada karena mungkin, karena ada yang bannya tiba-tiba bocor, ada yang karena tadi malah kereta menemani orang tuanya yang sakit di rumah sakit, itu tidak disamaratakan. Itu satu. Yang kedua, menggunakan sistem poin itu, anak-anak itu dia bisa tahu dirinya. Dengan keterlambatan saja itu kan 5 poin. Jadi semacam tabungan yang, tabungannya sudah ada 100 ini, 1 semester. Ketika yang melakukan pelanggaran itu berkurang tabungannya. Sampai pada akhirnya mendekati 100 itu karena, ada di situ, kita, tekankan bahwa akan dikembalikan ke orang tua. Jadi sebelum itu terjadi kita manggil orang tua dan itu di situ saya melihat kelebihan SMA 2 Kendari adalah penanganan siswa ini kami berlapis. Mulai dari, guru-guru mata pelajaran, kemudian melapor ke wali kelas, kemudian ke BK, kemudian ke kesiswaan terakhir di kepala sekolah. Jadi saya itu dalam setiap hari itu hampir bertemu dengan orang tua siswa. Disurati, dikunjungi di rumahnya, diberikan lagi pernyataan. Jadi tidak, serta-merta langsung diberikan sanksi seperti apa, tuh. Dan itu, mungkin itu yang menurut saya kenapa bisa terjadi penurunan tingkat kenakalan remaja di, sekolah. Untuk di SMA 2 Kendari, eee, ada satu lagi, salah satu poin di tatip ini, ketika terjadi perkelahian antar pelajar di dalam maupun di luar sekolah, itu, konsekuensinya adalah kita bukan kata-kata sanksi, tapi konsekuensinya adalah dikembalikan kepada orang tua siswa. Jadi mereka dengan itu mereka menghindari untuk tidak terjadi itu. Jadi kalaupun terjadi berarti kami tidak tahu itu, tapi kita, itu antara lain. Dan saya harus akui bahwa kesiswaan SMA Negeri 2 Kendari itu, luar biasa kolaborasi yang dia ciptakan. Itu bahkan berkunjung ke rumah loh, dijemput di rumah. Berkunjung ke rumah di kios sekolah, Ada anak yang terindikasi 2 kali dirawat, itu didatangi loh. nggak langsung diberikan sanksi. Iya, didatangi rumahnya, di laporan dari wali kelas sudah ini anak 2 kali, 3 kali tidak masuk. Oke, saya akan kasih juga Bu ya? jadi saya di situ jempol sama kesiswaan dan BK. Saya harus akui memang itu, dan ada beberapa anak itu teman tak sadar, "Tunggu besok siap-siap saya akan jemput." Izin sama orang tua, "Boleh nggak saya kasih bangunkan pernah ada satu kasus begitu dan itu belum datang, besoknya, dia sudah siap-siap, dia tidak mau lagi dijemput oleh guru. Jadi itu hanya salah satu trik, Iya Bu. bagaimana anak itu betul-betul sadar dengan, sendirinya bahwa saya harus melakukan sesuatu. Memang kesadaran yang diperlukan itu Bu ya? Ya, Bisa dia tanya anak-anak, "Apakah pernah ada hukuman fisik?" Rofis ya. Nggak ada. Saya akan tanya langsung ini Bu, Ap kepada siswanya ini yang kebetulan Saudara berada di samping kita ini. Nah, Aulia terkait tentang penjelasan dari Ibu KS tidak memberikan sanksi langsung. Nah, Aulia sendiri gimana menanggapi? Memang hal itu terjadi yang disenangi para siswa atau gimana ini Aulia yang ini? Baik, terima kasih. Jadi memang, saya juga pengurus OSIS sebelumnya yang memang mengurus ya siswa-siswa yang melanggar, terutama yang terlambat pada saat jam apel, terlambat di gerbang dan memang, setelah apel mereka disuruh maju ke depan kan, mereka barisannya di belakang. Ya, mereka disuruh untuk maju ke depan dan setelah itu ditangani oleh kesiswaan bagaimana, mereka Pak Guru atau Bu Guru menanyakan, "Kenapa kamu terlambat?" Saya mendengarnya sendiri. Setelah itu ditanya, terus diberikan solusi kepada Bapak Ibu guru. Setelah itu, mungkin bisa langsung kembali ke kelas.
tapi dengan catatan, nama-namanya dicatat oleh catatan OSIS dan seperti tadi buku tatip. Oke, terkait tentang OSIS ini nih, gimana peran OSIS di sekolah ini, Aulia? Peran OSIS tentunya yang sangat besar, sangat luar biasa. Memang dari siswa masuk ke sekolah, ada OSIS yang, memang menjaga di depan apakah siswa itu tersebut melanggar, memakai gelang. Memang di SMA 2 itu tidak boleh yang namanya memakai aksesoris, cincin, gelang. Di situ memang pengurus OSIS dari pagar, memang mereka melihat, oh apakah siswa ini melanggar, mulai dari kaos kakinya kalau memang, mereka melanggar mereka akan ditanya dan diambil barang, dicatat Catat gitu gitu. ya, dan itu sangat Sangat tegas. tegas gitu ya, oke. Nah, terkait tentang kegiatan Aulia, biasanya kegiatan pasti ada, sarana dan prasarana, gimana mendukung tidak sarana prasarana dalam menciptakan, event-event yang dilaksanakan di SMA 2 Kendari? Iya, pastinya sarana dan prasarana sangat mendukung tentang, terkait event-event yang memang diselenggarakan oleh sekolah maupun organisasi dan orde basis. Contohnya waktu itu saya memang selaku ketua bakti sosial, pada tahun ini, eee, sarana dan prasarana di sekolah sangat mendukung mulai dari ruangan, eee eee, kipas angin atau meja yang diperuntukkan oleh panitia memang sangat-sangat Dan intinya sekolah sangat mendukung gitu ya, pada saat ada WiFi gratis gitu, kayak pokoknya di semua lab itu ada. jadi tidak ada kendala harus berpikir, "Ah, sarananya kita apa, dukungan apa ini?" Kita hanya berkreasi juga ya, menyangkut sarana prasarana untuk di SMA Negeri 2 Kendari. Gimana ini nih? Kalau saya dengar pembangunan ini semakin melejit dan gimana nih, bisa diceritakan langsung nih, Bu? Eee, iya oke, saya menjadi kepala sekolah kan, mulai dari Maret 2023 ya. Hal pertama yang saya lakukan setelah kita melakukan, konsolidasi internal tentu saja, menyatukan kekuatan dulu dari guru-guru, kemudian setelah itu, untuk bisa bergerak bersama saya melihat penataan halaman sekolah saya harus, pastikan bahwa ini bersih, kemudian, tertata rapi, kemudian indah, kemudian, rindang. Jadi, kemudian sebenarnya begini, saya itu kita berencana, cita-kita itu saya ingin jadikan SMA 2 itu adalah menjadi sekolah sehat dan sekolah yang ramah anak. Sekolah Jadi terus ada anak untuk sekolah sehat, itu kan saya mulai dari kebersihannya, pembersihan, sarana, mulai dari drainase boleh Bapak lihat, kalau untuk hari ini got yang paling bersih di depan sekolah adalah sekolah saya. SMA 2 Kendari. Dari kita buat itu dari alhamdulillah komite kemarin itu kita betul manfaatkan, sebaik-baiknya. Orientasi dan 2 jembatan depan itu adalah bukti bahwa memang kita fokus di sebelum terjadi banjir kita sudah benahi drainase Pasti bahas ya itu, ketika mungkin lagi belajar banjir kan mengganggu juga. sekali karena kita kan dilewati oleh, kali ya sepanjang dan depan itu sampai belakang. Dan alhamdulillah, kami sudah meninggikan bot dan, sudah diperbaiki dan oleh saya mengangkat, tenaga cleaning itu hari ini saya naikkan lagi dia punya honor. Oh, menurut Karena saya kredit langsung kalau lihat ke MCK, itu mereka bagaimana fokus di kebersihan itu, kemudian, selanjutnya adalah sarana lain adalah penambahan, area parkir, itu yang sangat luas di belakang, ada lagi pembuatan jembatan untuk kita ada berapa area yang merupakan lahan tidur, itu hari ini kami sudah sulap menjadi lahan parkir siswa. Dan boleh dilihat hari ini di depan itu sudah ada lagi parkir anak-anak, semuanya tertata rapi di belakang dan itu saya kira merupakan salah satu, cara bagaimana sekolah itu bisa anak-anak itu tidak lagi kesulitan untuk minimal parkir. Karena ada beberapa sekolah mungkin mereka harus menyewa lingkungan, sekolah mereka hanya untuk sekedar parkir. Bukankah itu ironi? Sekolah itu adalah, fasilitas pemerintah, harusnya itu semua adalah tetapi ketika tidak mencukupi maka anak-anak itu terpaksa mereka menitipkan di warga-warga lainnya. Dan itu saya mendengar dan ada sekolah seperti itu dan alhamdulillah kita itu, isoman nggak ada. ada yang terjadi di SMA. Kemudian, penataan halaman hari ini kita betul-betul, kencang. Kemudian, bagaimana suasana di ruang guru, di kelas-kelas itu sekarang ini kita sudah menyiapkan seluruh kelas itu kipas angin, rata-rata 2 ya, Sebuah ruangan. 2, tornado, gitu yang itu luar biasa itu. Jadi itu kita menaikkan daya itu sekarang sudah ketiga kali itu. Dan terbaru itu kita tidak bisa lagi karena harus ada gardu di sana. Sudah makan di atas 56 kilo. Kemampuannya cukup tinggi punya fasilitas. Semua tempat-tempat yang menjadi tempatnya rapat dan seterusnya itu semuanya, AC harus ada karena memang itu dan itu yang saya perhatikan. Kemudian sound system, semua hal-hal yang menyangkut, fasilitas yang dibutuhkan oleh anak-anak itu saya berusaha untuk kita siapkan sebaik-baiknya.
Yang terbaru adalah kami menyiapkan, fasilitas untuk podcast di sekolah nanti, nanti tunggu tanggal lainnya. Iya, nanti kita tunggu gebrakan lagi nih Bu ya. So Tapi ujungnya sebenarnya ini adalah menjadi daya tarik para orang tua siswa untuk menyekolahkan anaknya di SMA Negeri 2 Kendari. Baik saudara, karena waktu kita yang terbatas, mungkin di sesi terakhir Bu, ada Ibu berpesan kepada siswa kita dan untuk di lingkungan sekolah kita di Indonesia. Iya, alhamdulillah SMA Dognari sampai hari ini sudah bisa menunjukkan eksistensinya. Tentu saja, dengan, apa yang kami capai hari ini tentu saja itu bukan hanya karena dari kami sekolah, tapi itu dukungan dari, siswa, orang tua dan warga masyarakat dan pemerintah tentunya. Terima kasih. Mungkin, silakan bagi orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya di Sekolah Kendari, silakan bersaing secara sehat. Kan di sana ada beberapa jalur yang mungkin bisa dipilih, jalur mutasi orang tua, jalur prestasi, jalur domisili, dan, jalur afirmasi. Apalagi sekarang mau dekat-dekat pendaftaran Bu ya. Jadi kita, tetap tentu saja mengikuti aturan yang ada, silakan bersaing secara sehat. Untuk pemerintah satu barangkali boleh pesan silakan Bu, silakan. Mudah-mudahan di tahun ini SMA Negeri 2 Kendari melalui pemerintah provinsi, khususnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, kami bisa mendapatkan, tambahan, bantuan seperti panggung untuk pementasan anak-anak di sekolah, kemudian, sekretariat POSIS yang, permanen, dan satu lagi gudang, gedung BK sama gudang, dan terakhir adalah ada asrama di sekolah kami itu yang sudah puluhan tahun itu, bantuan dari INKO dulu itu yang mungkin kalau bisa itu kami ingin sekali, ada, Sekian gitu Bu. direhab. Ya dia sudah masuk nanti jadi bisa. Dan ini kayaknya kami sudah laporkan juga di Diknas. Iya, semoga Diknas mendengarkan ya, suara dari sekolah-sekolah. Nah, terakhir Audia, sedikit ada pesan mungkin kepada teman-temannya untuk menciptakan kreasi atau event-event gitu ya. Baik, kepada teman-teman saya atau adik-adik kelas saya, pokoknya intinya kita mempunyai niat atau hasrat atau keinginan yang tinggi yang mungkin ingin melahirkan ide-ide kreatif yang mungkin alhamdulillah saya bisa diundang di sini, itu sangat, berharga sekali bagi saya dan bisa, kalian atau adik-adik mencari bagaimana caranya bisa membuat suatu inovasi atau bagaimana caranya mengikuti suatu lomba itu dan bisa menjadi juara. Pokoknya intinya semangat saja untuk adik-adik dan teman-teman saya yang saya juga kelas 11 yang nantinya ingin mengikuti TKA. Oke, terima kasih Aulia. Ya, baik saudara, semoga diskusi pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua menjadi solusi untuk mengembangkan wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Saya Silvian Sakia, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.